Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang reduce adverb clause. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat yang mana saja yang termasuk dalam adverb clause dan bagaimana posisinya dalam kalimat. Jadi teman-teman bisa buka lagi materi tentang itu di kelas kita. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kalau adverb clause-nya di reduce. Ada satu contoh kalimat, kita langsung lihat di sini. When you are ready, you can begin the task. Nah, di sini ada konektor when, diikuti oleh subject verb-nya, kemudian ada subject verb yang lain. Jadi ini model sederhana dari preposition noun phrase, ya. Tapi di sini noun phrase, adverb clause yang posisinya berada di depan. Kalau dia berada di depan berarti kita taruh koma. Nah, sekarang bagaimana kalau dia di reduce? Prinsipnya sama dengan adjective clause yang di reduce. Bedanya, kalau di adjective clause yang di reduce adalah konektornya, kalau di adverb clause yang di reduce bukan konektornya. Konektornya tetap, tapi yang di reduce adalah subjeknya dan to be. Oke, yang di reduce subject dan to be. Jadi kalau kita lihat when ini adalah konektor, setelahnya di reduce you dan setelahnya di reduce to be. Jadi when ready you can begin the task. Jadi sangat sederhana. Lihat adverb clause, lihat konektornya, nah, kita reduce. Oke, jadi kalau ada when diikuti oleh kata sifat seperti ready, kata benda seperti noun, ya, berarti itu adalah di reduce ataupun dia verb 3 yang di reduce atau verb ing yang di reduce. Apanya yang di reduce? Subjek dan to be-nya. Oke, nah sekarang apa hanya itu? Sama dengan adverb adjective clause selain to be yang di reduce, ketika dia tidak memiliki to be, maka yang di reduce adalah kata kerjanya. Seperti contoh di kalimat berikut ini. Although he got sick. Jadi ini salah ya, ini salah penulisan. Although he got sick, the minister was still traveling around Indonesia last month. Full stop. Oke. Although di sini adalah konektor kita, he adalah subjek kita. Tadi kan kalau adverb clause subjek dan to be-nya yang di reduce, tapi di kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada subjek tapi tidak ada to be. Kalau tidak ada to be, maka verb yang mengikuti itu jadikan verb ing. Oke. Jadi ini kalau kita mau reduce, although-nya tetap, he-nya di reduce, got-nya jadikan although getting. Oke, walaupun dia verb 2 kembali ke verb dasar tambahkan ing, bukan getting ya. Although getting sick. Oke, jadi the minister was still traveling around Indonesia last month. Jadi kita bisa lihat di sini although diikuti oleh verb ing. Bisa dimengerti? Jadi adjective adverb clause, begitu teman-teman lihat adverb, apakah itu adverb of cause, adverb of manner, adverb of condition. Kalau di sini dia pakai adverb of contrast, jadi adverbnya ini dia tidak lagi mengikuti subject verb, tapi hanya ada beberapa pilihan. Subjeknya dihilangkan, maka kita bisa lihat mungkin verb ing, mungkin verb 3, mungkin adjective, mungkin juga noun. Oke, atau noun phrase. Oke, teman-teman, itu cara sederhana untuk mereduce clause. Tapi ternyata tidak semua clause itu adverb clause itu bisa di-reduce. Ada beberapa yang memerlukan kondisi tertentu. Dan ini saya rasa teman-teman perlu tahu saja, tapi jangan khawatir karena begitu melihat soal teman-teman bisa mendeteksi apakah ini bisa di-reduce atau tidak. Jadi untuk kelompok yang ada di atas ini, kalau teman-teman bisa lihat ya, adverb before, since, when, if, unless, although, or though, ya. Ini dia kelompok ini semua bisa di-reduce ketika dia berada di posisi aktif saja. Jadi ini, tapi jangan khawatir karena ini semua kan sama. Oke, yang perlu diperhatikan yang beda. Ini yang beda, once, until, where, whenever, atau as.
Ini ketika dia bentuk pasif baru bisa di-reduce. Contoh ya, once you know all the procedure, you can get higher score. Once it is known, the procedure will be published. So, oke, di sini kita lihat ada kata once. Once ini ternyata dia hanya bisa di-reduce ketika dia bentuk pasif. Kalau di sini once you know, you verb-nya tidak pasif tapi aktif. Ingat kalau kalimat pasif to be diikuti oleh verb 3. Oke, itu namanya kalimat pasif. Ini kalimat pasif to be diikuti oleh verb 3. Jadi dia nanti kalimat pasif baru bisa di-reduce. Jadi kita tidak bisa reduce. Once knowing all the procedure, you can get higher score. Oke, jadi ini tidak tepat. Jadi ini tidak bisa di-reduce kalau menggunakan once. Tapi kalau ini once noun, oke, the procedure will be published soon. Jadi intinya noun ini dia menjelaskan benda di depannya. Oke. Jadi di sini once known all the procedure, you can get higher score. Jadi kalau noun di sini dia tidak mungkin diketahui, tapi yang diketahui adalah procedure, bukan Anda. Tapi yang di sini Anda yang diketahui adalah procedure yang kedua. Jadi noun-nya menjelaskan benda setelahnya. Noun ini tidak menjelaskan benda setelahnya, tapi dia menjelaskan tentang benda yang mengikutinya di sini. Jadi beda. Oke, teman-teman cukup tahu saja. Karena kalau kita mengerjakan soal, maka sebenarnya tidak terlalu penting pasif atau aktif itu. Kalau sudah terbiasa akan langsung menemukan jawabannya. Kita masuk di contoh soal, teman-teman. Kita tampilkan 3 contoh soal sekaligus. Until ini adalah verb. When ini adalah adverb. Maksud saya adverb ya. Adverb ini juga adverb. Berarti dia diawali dengan adverb clause. Ada koma di belah sini semua. Ini contoh soalnya hampir mirip-mirip ya. Nah, sekarang kita lihat setelah koma subjek verb ada, ini setelah koma subjek verb ada. Nah, ini kemudian ada lagi konektor, tapi ya tetap the insides of what verbs were uniform. Sini ada subjek verbnya setelahnya subjek dan kalau di sini when subjek dan verb. Kita mulai dari yang bawah dulu ya. When you are free to leave. Oke, when berarti ini harus diikuti oleh subjek dan verb ya. Tidak ada ini ada verb tapi tidak ada ada subjek, tidak ada verbnya. Jadi salah. The finished report ini juga subjek saja berarti salah. Is the report finished berarti ini sah. Ini yang tersisa finish with the report. Kalau kita lihat ini tidak ada subjeknya. Ingat jangan sampai kita anggap ini salah karena tidak ada subjeknya. Ini dia salah karena dia benar karena dia adalah adverb clause, adverb clause yang di-reduce. Jadi ingat yang di-reduce adalah subjeknya. Verbnya subject to be ya, subject plus to be yang di-reduce. Kalau tidak ada to be maka verbnya jadi verb ing. Nah, di sini to be-nya yang di-reduce jadinya when you are finished with the report, ketika you are free to leave. Jadi jawabannya adalah bravo. Nomor yang di atas, oke. When nest during spring nesting season. Jadi ini adalah kata benda. Jadi di sini kita butuh kata kerja dan subjek dan kata kerja. Bisa jadi dia juga di-reduce. Di-reduce berarti tidak ada subjeknya, tapi to be-nya dihapus, berarti diikuti oleh verb 3 atau verb ing. Atau kalau ada verbnya jadikan verb ing. Seperti itu. Kita lihat di sini. Are, ini kan verb, tidak ada subjek. Ini otomatis salah. Are building. Seandainya dia dihapus are-nya, kemungkinan benar. Build, ini verb 3. Oke. Are built. Ini juga verb ya. Jadi salah. Antara build dan building. Ini kan verb ing. Jadi ingat bisa jadi verb ing atau verb 3. Tergantung. Canadian Geese ini, karena dia ini menjelaskan tentang subjek setelahnya. Jadi yang menentukan adalah Canadian Geese. Canadian ini adalah build, membangun sarang atau dibangun sarang. Pasti dia membangun. Kalau membangun berarti artinya aktif. Kalau aktif berarti dia harus pakai verb ing. Jadi jawabannya when building nest during spring nesting season. Ketika membangun sarang pada saat musim semi, ya pada musim semi maka dia fiercely territorial, sangat
ganas dengan wilayahnya. Oke, jadi itu ya. Untuk soal terakhir, kita bersihkan dulu. Until incorrect, astronomers had in subject verb kita the inside connector kita. The insides of wardrobes were uniform. Ini subject verb kita. Subject verb ini, subject verb juga ini. Ini subject verb, ini juga subject verb. Until connector berarti ada kemungkinan apakah subject verb atau subjeknya di reduce, verbnya juga dijadikan ing. Atau kalau tidak dijadikan ing berarti dia verb 3 atau verb atau keterangan yang lain. Kita lihat contohnya. Until they salah kalau cuma subjek saja ya. Karena ini adalah connector lagi, berarti connector harus ada subject verb. Their proof ini juga subjek juga, their proof ya. The astronomers recently proven. Ini subjek, ini proven. Nah, ini proven ini kan membuktikan. Nah, kalau membuktikan harusnya proof. Nah, kalau proven is proven. Ya, is proven yang tepat. Tapi di sini di sini kita butuh yang aktif. Kenapa? Karena until recently proven dibuktikan bukan aktif. Sorry, kita butuh yang pasif karena di sini sampai baru-baru ini dibuktikan salah. Astronomer had assumed menganggap bahwa the inside of white dwarfs were uniform, bahwa yang ada di dalam white dwarfs itu sama semua atau uniform. Nah, di sini yang tepat adalah recently proven. Karena ini sebenarnya recently jadi until it is recently proven incorrect. It is-nya dihapus it dengan is-nya, jadi tersisa verb 3-nya. Oke, ini hanya penambah saja recently. Jadi teman-teman, saya mau bilang untuk adverb clause itu soalnya mirip-mirip dengan adjective clause cara menganalisisnya. Bedanya, kalau di adjective clause teman-teman harus menghilangkan connector dan to be-nya atau jadikan verb. Kalau di sini yang dihilangkan subject dan to be, atau kalau kita punya verb maka verbnya jadikan verb ing. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sedikit mendapat pencerahan. Saya harap dengan mengerjakan soal-soal latihan teman-teman bisa lebih mengerti. Ingat teman-teman, kita punya WhatsApp group. Silakan teman-teman bertanya di grup tersebut untuk membuat kami lebih aktif juga memberikan masukan jika teman-teman punya kendala. Jika ada masalah atau materi yang misalnya teman-teman tidak mengerti, silakan tanyakan di grup WhatsApp kita. Saya Mr. Ismail, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.